Seandainya doamu makbul dan doamu itu cuma satu, maka mintalah satu. Apa dia? Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Kata si anak muda, baguslah saya minta istri, saya belum punya bini Pak Ustadz. Kalau kau minta doa cuma satu istri, yang dapat cuma kau, yang lain tak dapat. Tapi kalau kau doa pemimpin yang adil, teman-temanmu pun bisa dapat istri yang solehah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat beserta rombongan, Bapak-bapak anggota DPRD Provinsi dan Kota. Hadir pula bersama kita Bapak Wali Kota beserta rombongan, Ketua Bukit Tinggi Madani Berbagi beserta rombongan, nenek mama, alim ulama, jadi pandai, bundokan doang, nan gadang indah dimbogala, nan kete indah disabui namo. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka sampai petang nanti dia akan mendapatkan naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian setelah sholat subuh itu dia duduk berzikir mengingat Allah. Jadi termasuk pengajian ini adalah pengajian ilmu, pengajian zikir, karena yang kita bahas ayat Quran, hadis Nabi, fatwa ulama. Kemudian setelah itu sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat isyraq. Bagi yang pakai usolli, perti, usolli sunnatal isyraq. Bagi yang tak pakai usolli, Muhammadiyah di dalam hati. Allahu Akbar. Dulu dipermasalahkan orang ini, masalah usolli tak usolli ini. Alhamdulillah sekarang tak lagi dipermasalahkan. Karena sama-sama tak sholat. Bagi sebagian orang. Tapi kita mudah-mudahan tak mempermasalahkan yang kecil. Kata Imam Syekh Muhammad Al-Ghazali dari Mesir, as-saghair, as-sighar yahtamuna bis-saghair. Orang-orang kecil selalu memperhatikan yang kecil-kecil. Sedangkan kita yang kita perhatikan adalah yang besar, apa bekal yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dari mengaji ini adalah supaya kita istiqomah. Ambo kalau lah mencari goreng pisang kok hilang istiqomah. Tema yang diberikan kepada saya menjelaskan tentang kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ambo batasi pada 5 poin saja. Ambo di tampek ceramah, termasuk penceramah yang tidak pandai membahas macam-macam. Makanya selalu saya batasi, ceramah saya pada kesempatan ini 3, ceramah saya pada kesempatan ini 5. Maka pada subuh ini kepemimpinan Rasulullah saya batasi pada 5 poin. Tujuannya 5 poin ini supaya pelajar-pelajar mudah mengambil kesimpulan. Supaya Bapak Ibu yang sudah tua payah mengingat-ingat, mudah untuk mengingat. Supaya yang mencatat, yang menulis, mudah apa yang mau ditulis. Dan bagi intel-intel mudah membuat laporan. Mereka kan bekerja untuk mengamankan negara. Jadi ini mesti dipahami dengan baik. Betul apa tak betul? Nah, poin yang pertama kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ati'ullah, taatlah kepada Allah,
Wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasulullah. Wa ulil amri. Ulil urang. Ulil itu artinya urang. Jadi kalau ada nama urang, siapa nama waang ulil urang. Amri urusan. Ulil amri urang nan mengurus urusan awak. Itu artinya. Maka pemimpin dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Wali Nagari, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, Menteri, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Nando Kepala, Nando Ninda. Itu semuanya adalah ulil amri sebab mereka mengurus urusan kita. Urusan KTP, urusan surat nikah, urusan yang muda-muda. Kok kalau ambo sabi surat nikah kok banyak yang trauma. Maka mereka ini mengurus urusan kita. Oleh sebab itu mereka ini mesti kita patuhi. Betul? Tapi yang wajib kita patuhi ini siapa? Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Pemimpin itu tugasnya yang pertama adalah menempatkan, meletakkan, memberikan amanah pada tempatnya. Sifat orang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sifat orang beriman, kalau dia diberi amanah, maka dia menunaikan amanah. Termasuklah memasukkan duit ke dalam kresek ini, meletakkan amanah. Kok Ustaz langsung ke situ? Itu namanya calia. Letakkanlah amanah pada tempatnya. Berbahagia kita pada subuh yang penuh berkah ini. Memandang, beko. Berbahagia kita pada subuh yang penuh berkah ini. Menengok karpet yang hijau bukan main cantik dan indah. Lama anda duduk di sholat di atas karpet. Luar biasa. Tapi perlu saya beritahu, karpet Iko masih hutang. Ustadz kok tahu? Ambo kok masih ada intelijen ambo. Mau cari-cari maklumat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, letakkanlah amanah pada tempatnya. Siapa yang bisa memaksa orang, yang mengajak orang, tidak lain tidak bukan adalah pemimpin. Ada orang miskin. Orang miskin ini punya layak menerima amanah. Apa dia? Mendapat 1/8 dari zakat. Orang kaya wajib berzakat. Orang miskin takut meminta kepada orang kaya. Hai orang kaya, mintalah zakat. Takut dia. Jangankan mau bicara pada orang kaya, mengetuk pintu rumahnya pun takut. Assalamualaikum. Bukan dia menyambut, anjing herder nang keluar. Maka siapa yang bisa mengambil amanah harta orang kaya diserahkan kepada orang miskin? Siapa yang sanggup? Pemimpin. Abdul Somad sanggup? Ambo menjadi anggota sosialisasi zakat. Berbulan-bulan, bertahun. Diangketlah Ambo. Ustadz Somad kami beri SK. Anggota sosialisasi zakat. Ambo pun Masya Allah hebat. Ambo tanya, mana Ambo diangket jadi Dewan Sosialisasi? Suaro kareh. Bukan dia ilmu ado. Masuk kantor, keluar kantor. Bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Masyarakat ada yang bayar zakat. Mohon maaf Pak Ustadz, kami pegawai kok tidak taluk bayar zakat lagi. Dia apa? SK kami lah dipegang bank. Kami kok pikir miskin bu ya. Mereka mengaku miskin susah. Tapi coba kalau ulil amri pemimpin. Bisa dibuatkan MOU. Memorandum of Understanding between me and you. Siapa yang tidak membayar zakat potong atas. Maka langsung diberikan hukuman. Bisa apa tak bisa? Bisa. Itulah enaknya jadi pemimpin. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 naungan itu bukan ustadz, bukan ulama, bukan buya, bukan kiai. 7 naungan yang mendapatkan naungan. Dan patamu mendapatkan naungan di padang mahsyar. Al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Oleh sebab itu, letakkanlah amanah pada tempatnya. Seandainya pemimpin itu adil, apakah masih ada fakir miskin? Tak ada. Siapa contohnya?
Umar bin Abdul Aziz, bukan bin Abdul Somad. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah tak sampai 3 tahun. 3 tahun kekuasaannya dari mulai Yaman sampai ke Darul Baydha. Kita hitung sekarang berapa negara. Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Libya, Aljazair, Maroko. 9 negara wilayah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Dia menantang siapa yang sanggup berjalan kaki dari Yaman sampai ke Palestina, teruskan sampai ke Maroko untuk mencari fakir miskin. Tidak akan ada fakir miskin. Apa sebab? Meletakkan amanah pada tempatnya. Ini sekarang banyak jamaah komplain ke saya. Tidak terhitung berapa kali pertanyaan jamaah. Ustadz Somad, apa hukumnya saat khotib khutbah Jumat kotak lewat di depan? Pernah enggak Bapak Ibu mendengar pertanyaan model itu? Apa hukumnya khotib khutbah Jumat kotak lewat di depan? Saya bilang kalau kotak, sedangkan kotak lewat aja enggak ada piti masuk. Bahkan kalau enggak ada kotak. Zaman dulu kenapa tidak ada kotak lewat? Karena memang amanah diletakkan pada tempatnya. Saya senang subuh ini hadir pemimpin-pemimpin kita. Bapak Wakil Gubernur hadir, Bapak Wali Kota hadir, Bapak-bapak anggota Dewan hadir. Maka kehadiran mereka ini merupakan kehormatan yang luar biasa. Ada 2 manfaat. Pertama, dengan hadirnya mereka, hilanglah kesan bahwa saya Ustadz radikal. Berarti kalau ambo radikal, mereka kok pemimpin radikal. Yang kedua, bahwa dengan kehadiran mereka, nanti ambo di padang mahsyar ditanya di Allah Ta'ala. Hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan? Sudah ya Allah. Melalui YouTube atau langsung? Langsung ya Allah. Ke telinga mereka ya Allah. Maka lapih lambo di akhirat. Ternyata Bapak Ibu pun ikut senang. Dari ketawanya, ketawa lepas. Alhamdulillah. Salalu wa atwa pokok. Saudaraku, ambo biasa tausiah ndak lebih ndak kurang dari 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi di masjid awak ndak ada botol. Bagus, sekali lagi kalau minum jangan pakai botol. Karena botolnya akan dibuang menjadi plastik, menjadi sampah. Plastik kalau dimasukkan ke dalam tanah, 100 tahun baru hilang. Maka jangan lagi pakai botol. Minum jangan pakai botol, bawa termos dari rumah. Itu program kita, nama programnya Less Waste. Apa namanya? Less Waste. Tidak ada yang terbuang. Program Bersihkan Indonesia dari Sampah. Takbir. Potong videonya, kirim, masukkan ke Instagram, like and share. Bukan mudah membuat iklan-iklan itu. Tapi ada cara yang mudah. Lewat apa? Ternyata pengajian tidak hanya mengajak orang sholat, tidak hanya mengajakkan orang puasa, tapi sekali lagi kalau Abdul Somad yang tak punya kekuasaan mengajak, marilah kita jangan buang botol sembarangan. Seekor buaya mati di dalam laut ketika ditarik jenazah, buaya tidak jenazah, bangkai. Ketika ditarik bangkai buaya, dibelah perutnya, apa isi perutnya? Terpal. Buaya makan plastik. Disangkonya kulit ayam, kulit ikan, kulit kambing, rupanya terpal. Mati buaya makan plastik. Siapa yang berdosa? Manusia ikut membunuh hewan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Abdul Somad yang ceramah, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang botol sembarangan. Tak bermakna. Tapi coba kalau pemimpin membuatkan peraturan, siapa yang membuang permen karet? Plastik gadang mana? Permen karet. Siapa yang membuang permen karet sembarangan, maka akan dituntut $100. Ada enggak yang berani buang sampah sembarangan? Tidak ada. Ini Abdul Somad ini ngarang aja nih. Mana ada buang permen karet sembarangan dituntut $100? Singapura. Singapura itu negara Islam apa tak Islam? Tidak. Bukan Islam. Namanya aja Lee Kuan Yew. Kalau Islam Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebatnya kekuasaan. Walaupun tak Islam, tapi kekuasaan kalau dipakai untuk menjaga kebersihan, ternyata peraturan-peraturan itu bisa dibuat. Kita negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, maka kita dibangun berdasarkan negara demokrasi. Demokrasi artinya
dipilih oleh rakyat, masyarakat, banyak bapak ibu memberikan suaranya, terpilihlah pemimpin-pemimpin. Setelah pemimpin itu duduk, mereka dengan kekuasaannya, dengan tanda tangannya, dengan apa amanah yang ada pada dirinya, maka dia bisa meletakkan amanah pada tempatnya sesuai yang difirmankan Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Tempatkanlah amanah pada tempatnya. Bagaimana kalau ada orang yang tidak meletakkan amanah pada tempatnya? Ayatul munafiqi salasun. Orang munafik itu tempatnya 3. Orang munafik itu sifat ciri-cirinya 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Yang 3 terkait amanah. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Orang munafik letaknya di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu letaknya di dalam kerak api neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu levelnya ke atas, bukan ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke atas. Nah, yang paling panas bawah, itu namanya VVIP. Very, very important person. Nah, inilah yang paling azab neraka, luar biasa. Apinya yang paling bawah, keraknya, disitulah letak orang-orang munafik yang menyia-nyiakan amanah. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita diberi amanah dan meletakkan amanah pada tempatnya, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seandainya doamu makbul, tapi doamu cuma 1. Doamu makbul diterima Allah, tapi doanya cuma 1. Hai anak-anak lajang, jangan kalian berdoa, berikan aku jodoh yang solehah. Jangan. Karena kalau doamu cuma 1, kau minta jodoh yang solehah, yang dapat cuma kau, temanmu tak bisa. Betul? Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, seandainya doamu makbul dan doamu itu cuma 1, maka mintalah 1. Apa dia? Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Kata si anak muda, baguslah saya minta istri, saya belum punya bini Pak Ustadz. Kalau kau minta doa cuma 1 istri, yang dapat cuma kau, yang lain tak dapat. Tapi kalau kau doa pemimpin yang adil, teman-temanmu pun bisa dapat istri yang solehah. Betul? Bagaimana caranya? Pemimpin yang adil akan meletakkan amanah, maka diadakannya nikah masal gratis. Setuju? Setuju pula. Nan kue menyabik setuju, berarti itu nan berakali ditulak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sampel contoh sederhana. Kalau dia minta doa untuk dirinya saja, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Anak dia saja yang soleh, anak orang lain tidak. Tapi kalau dia minta pemimpin yang adil, ya Allah berikanlah aku pemimpin yang amanah dan adil dan amanah. Maka dibuatkanlah sekolah agama, ditolong pondok pesantren, didirikan Islamic boarding school. Akhirnya anak kita soleh, anak orang soleh, anak semua orang soleh. Satu negeri menjadi soleh. Itulah ciri kepemimpinan Rasulullah SAW yang pertama. Bahwa dia amanah. Bisa kita lanjutkan? Tadi ambo mulai jam 5 balik. Kini sudah jam 5.30. Habis 1 poin 15 menit. Insya Allah sampai kini ceramah ambo jale. Waktunya jale. Dalilnya jelas. Ayatnya jelas. Poinnya jelas. Jadi kalau ada orang namanya Bu ceramah Ustaz Somad tidak jelas, itu inyo tidak jale atau ambo tidak jale? Nampak mana paketnya tidak ambo sampai giga. Nah, insya Allah kalau di kok lah 2 kali putar nampaknya P3. Oh, biasa di tempat-tempat lain sekali saya cukup. Rupanya di masjid awak 7 kali. Sama macam tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan. Apa ciri kepemimpinan Rasulullah SAW yang kedua? Ciri yang kedua adalah wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau menetapkan hukum, maka hukumnya adil. Nah, ini sifat. Adil itu tidak mesti sama. Anak 5 orang, dikasih jajan 1 orang 100.000. Adil apa tak adil? Anak 5 orang dikasih jajan 100.000. Yang 1 S3 100.000. Nomor 2 S2 100.000. Nomor 3 S1 100.000. Nomor ampe
SMA 100.000. Nah nomor 5 sebenarnya targetnya anak nyampe. Cuma tiba-tiba menyusul surang terakhir. Nah nomor 5 kok TK. Nah TK 100.000 aja. Adil apa enggak adil? Tidak adil. Ini orang tua zalim. Kenapa zalim? Karena anak TK 100.000. Masa anak S3 100.000? Untuk apa? Oleh sebab itu makna adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pemimpin Rasulullah SAW menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini pantasnya begini, ini layaknya begini, ini cocoknya begini, ini sesuainya begini. Abdul Somad ini cocoknya tinggi letaknya. Nah, ini termasuk adil nih. Menampaikan ambo di atehko termasuk adil. Tapi bagi sebagian orang yang tak paham, ini tidak sopan. Di bawah ada nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Mengalunya dia teh, apa kelebihannya? Lebih bare, enggak, ini 50 kilo. Abdul Somad mesti diletakkan di atas, supaya amak-amak di belakang bisa mencari dia. Selama itu kami menengok Ustadz di YouTube, kami sangka Ustadz kau bentuk upin-ipin. Ada di YouTube tapi enggak ada di alam nyata. Rupanya ada Ustadz itu. Meletakkan pada tempatnya. Yang cocok diletakkan di sana. Yang sesuai diletak sini. Meletakkan kuali di ruang tamu itu zalim. Kuali letaknya sesuainya di tempat tidur. Kuali tempatnya adalah tempatnya di dapur. Maka orang yang amanah sudah selesai nomor 1. Yang kedua sifatnya adalah adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka kalau ada pemimpin yang tidak meletakkan orang yang tidak sesuai pada tempatnya, itu adil apa tidak adil? Lawan daripada adil, zalim. Amanah lawannya khianah. Amanah lawannya khianah. Sedangkan adil lawannya zalim. Makanya kita selalu minta Rabbana zalamna. Kami sudah zalim pada diri kami. Semestinya bangun pagi itu sholat ke masjid. Tapi bangun pagi malah tidak menempatkan diri di tempat yang mestinya diletakkan untuk dirinya. Allah SWT suruh dia ke masjid tapi dia tidak ke masjid. Maka orang ini tidak menempatkan pada tempatnya. Lawan daripada adil adalah zalim. Jangan jadi orang zalim. Bapak jangan zalim sama anak-anak bapak. Bapak jangan zalim dengan keluarga bapak. Karena kezaliman kita akan dituntut walaupun sebesar biji sawi. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau ada pemimpin mengangkat orang yang tidak layak, maka dia adil atau zalim? Zalim. Mana dalilnya? Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau ditempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Ada sarjana teknik bangunan. Tiba-tiba ikut tes, tidak lulus. Ditempatkan jadi pegawai keuangan. Ini adil apa zalim? Zalim. Sebaliknya pula, dia cocoknya jadi guru. Tapi diletakkan menjadi arsitek bangunan. Nah itulah kiamat sudah terjadi. Kiamat tidak terjadi Pak Ustadz. Kiamat besar tidak terjadi. Tapi dinding masjid retak-retak terjadi. Karena dia tidak tahu berapa semennya, berapa batu batanya, berapa kerikilnya. Itu satu contoh kasus. Kok Ustadz tiba-tiba ingat itu? Saya tak tahu. Saya ceramah tak pernah saya program. Apa yang ada di kepala saya itu saya sampaikan. Tak pernah saya bayang-bayangkan dulu. Nanti saya akan bicara ini. Enggak. Yang saya ingat dalil-dalil umumnya secara besar saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifatnya yang kedua adalah adil. Maka Rasulullah SAW itu adil. Nabi ketika akan naik bersembunyi ke Jabal Sur. Waktu mau hijrah sama Abu Bakar Siddiq. Siapa yang tidur di tempat tidurnya? Ali. Siapa yang menemani naik ke Jabal Sur? Abu Bakar. Sekarang saya tanya. Ditempatkannya ini adil apa tak adil? Yang naik ke atas orang tua renta. Waktu itu umur Nabi waktu itu 53 tahun. Sedangkan umur Abu Bakar 2 tahun lebih muda dari Nabi. Berarti waktu itu umur Abu Bakar 51 tahun. Umur 51 tahun naik ke atas Jabal Sur. Lutut sakit tulang, gula darah, diabetes mellitus, jantung koroner. Bayangkan umur 51 tahun naik ke atas.
Anak muda Sayyidina Ali. Beda Ali dengan Nabi 30 tahun. Kalau Nabi waktu itu umurnya 53, beda Nabi dengan Ali 30 tahun. Berapakah umur Sayyidina Ali? 23 tahun. Anak umur 23 tahun suruh tidur tempat tidur. Yang 51 tahun naik ke atas. Nabi itu adil apa zalim? Beko awak jawe zalim, dilapor orang ke polisi, penistaan agama, menyambut Nabi zalim. Naik ke atas memang berat, tapi resikonya ringan, selamat. Tinggal di tempat tidur, resikonya berat. Kenapa? Karena semua anak-anak kepala suku sudah menyiapkan pedang, ingin mencincang kepala Sayyidina Ali. Maka saat itu orang yang berpikir jernih, yang paham, nampaknya tak adil. Tugasnya ringan, cuman tidur. Memang tugasnya ringan, resikonya bro. Resikonya, seandainya mereka tidak buka selimut Nabi, hancur kepala macam keripik sanjai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah orang yang adil. Kalau resikonya berat, diletakkan keluarga terdekat. Tapi kalau resikonya ringan, dibawa keluarga yang jauh. Berat, mati resikonya. Tapi itulah letak hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat yang kedua pemimpin menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adil. Mudah-mudahan jangan sangka ini cerita saya ini hanya untuk pemimpin-pemimpin negara saja. Bukan. Pemimpin suku saja. Tidak. Bapak semuanya adalah pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Bapak ini pemimpin apa tak pemimpin? Pemimpin. Bapak yang tidak menyebut pemimpin berarti anggota ISTI. Ikatan Suami Takut Istri. Di rumah hendaknya. Saya memang pemimpin Pak Ustadz. Tapi kalau balik ke rumah ambil wakil Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak tempatkanlah pada tempatnya. Anak Bapak ini cocoknya begini, anak Bapak ini sesuainya di sini. Saya memang bukan pemimpin politik, bukan pemimpin negara, tapi dalam pengajian-pengajian pun saya letakkan itu pada tempatnya. Maka saya buat ada koordinator ceramah Sumatera Utara, nama koordinatornya Ustadz Iqbal, abang kelas saya waktu di Mesir dulu. Saya tak tahu ini peta di Sumatera Utara, bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya. Maka kalau ada yang mengundang, hubungi beliau supaya dia tahu menempatkan pada tempatnya. Nanti kalau masuk ke Jambi, kakak kelas saya di Mesir dulu, namanya Ustadz Ican LC, hubungi beliau. Beliau yang tahu situasi Jambi. Beliau sudah datang nih menjemput saya kemari, karena nanti sore kami akan berangkat ke Jambi langsung ke Kerinci pengajian. Untuk Sumatera Selatan, Palembang dan sekitarnya, saya tak tahu. Maka saya di sana minta tolong. Ada namanya Habib Mahdi bin Syihab. Habib Mahdi yang membawa saya. Untuk Sumatera Barat, saya tak tahu Sumatera Barat. Bagaimana situasi keadaannya. Alhamdulillah ada satu lembaga namanya Bukit Tinggi Madani Berbagi. Salah satu programnya namanya Bukit Tinggi Mengaji. Arti mengaji artinya pengajian-pengajian. Maka semua pengajian dari mulai Payakumbuh sampai ke Painan, saya serahkan. Tolong koordinir. Karena saya tidak punya manajemen. Karena saya bukan artis. Banyak pula isu-isu di internet itu mengatakan, manajemen Abdul Somad. Saya belum jadi artis. Kalau sempat saya jadi artis, banyak artis-artis menganggur. Saya tak punya artis. Saya hanya relawan-relawan. Abang-abang ini tidak digaji. Abang-abang kelas saya ini adalah bisnismen. Orang-orang yang punya pekerjaan tetap. Mereka punya relawan-relawan dakwah. Akhirnya dijemputlah saya, dibawa ke tempat-tempat pengajian. Termasuklah di Bukit Tinggi, termasuklah kemarin di Harau, termasuk itu semuanya dikoordinir oleh Bukit Tinggi Madani Berbagi. Ada satu program namanya Bukit Tinggi Mengaji. Mudah-mudahan kita tetap mengaji, istiqomah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau sampai saya letakkan salah pada tempatnya, akhirnya menimbulkan fitnah. Sedangkan kita buat yang baik-baik pun tetap datang fitnah. Padi ditanam, tumbuh juga rumput. Konon lagi lah rumput itu betul ditanam, takkan tumbuh padi. Betul? Nampaknya sudah putaran yang ketiga. Kita lanjutkan yang keempat. Apa itu? Keberapa sekarang? Ambo sebenarnya ingat, cuma ngetes saja.
Jamaah, kau masih ingat enggak urutannya? Nah, kadang jamaah kalau dia tidak hobi mengaji, nah dia tak ingat itu. Terserah aja lah, yang penting capek awak pulang. Nah, sekarang jam menunjukkan jam 6 kurang 15. Pengajian kita akan berakhir jam 6 lewat 15. Karena tadi saya mulai jam 5.15. Tapi jam mambo enggak sama. Oh sama, Masya Allah. Di beberapa masjid kadang enggak sama. Jam awak jam 6, jam masjid lah jam 9. Rupanya baterai habis. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Mengapa semangat Ustaz ceramah di masjid awak subuh iko. Dan pertama membuat semangat itu jamaah melimpah ruah. Sampai ama-ama awak di pinggir kaca. Masya Allah, tabarakallah. Kami mencari ibu-ibu di luar macam mencari ikan ameh dalam akuarium. Masya Allah, tabarakallah. Ini masjid hebat luar biasa. Masjidnya mantap, lampunya, keramiknya. Tapi yang paling saya salut adalah tidak pakai kosen. Ini menunjukkan aman, tentram, tak ada maling di sini. Bersih, betul? Di beberapa masjid saya tengok kotak infak itu sampai diikat, dicor ke tiang. Itu pun hilang juga. Ini masjid ini dua kemungkinan. Yang pertama aman, yang kedua memang tidak ada piti. Maling-maling lah tahu. Masuk awak? Enggak, ini karpetnya lunas lah gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepele mana bu ya aku kawak gitu. Kalau masjid kami ndak mantap, ndak kayo, ndak kan banyak kamera. Kan banyak kamera. Itu menunjukkan masjid ini hebat, betul? Keramiknya sampai mau manjik-manjik ke dinding ke tiang. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa itu sifat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih mengedepankan negara, urusan orang banyak, urusan umat daripada pribadi. Ketika pada perang yang paling besar itu perang apa namanya? Badar. Perang Badar itu terjadi tahun ke-2. Kok sama? Lu bentuk guru TK. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Perang Badar tahun kedua Hijrah, hari Jumat 17 Ramadan. Apa yang terjadi waktu itu? Maka kaum muslimin menang melawan kafir Quraisy. Berapa yang diperoleh harta rampasan perang? La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyin. Tidak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Uang dinar satu kepingnya 4,25 gram. Berapa? 4,25 gram. Kalau di Bukit Tinggi 4,25 gram ameh itu segram ameh bara gini 500.000. 4,25 berarti 2 juta, tapi awak lah lama kenal 2 juta saya lah. 2 juta kali 50.000 keping. 2 juta kali 50.000 keping. Berapa? Memang kalau alun sarapan payah ngitung memang. Buka HP, hitung. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Nabi Muhammad itu miskin apa kaya? 100 miliar. 100 miliar itu kalau balikan cincau. Oh. Berenang sambil minum cincau. Siapa bilang Nabi Muhammad SAW miskin? Nih hasil rampasan perang 100 miliar. Datanglah anak kandung paling disayang Sayyidati Fatimah. Asalnya Sayyidi. Tapi dek payah menyebut Sayyidi, Sidi. Itu asalnya. Sayyidi itu artinya tuanku. Kalau dia perempuan, Sayyidati. Payah menyebut Sayyidati, Siti. Siapa nama anak Nabi? Siti Fatimah. Sebenarnya Sayyidati Fatimah. Datanglah anak kesayangan Nabi Sayyidati Fatimah. Ayahandaku ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah. Ya, ayah kan baru dapat harta rampasan perang 100 miliar. Betul. Tolonglah kasih budak hamba sahaya pembantu ke rumah ya. Menimba air aku tak sanggup. Suamiku Ali bin Abi Thalib susah. Anak-anak masih kecil. Tolonglah seorang yang bisa menjadi penolong menimba air, mencuci kain, membantu memasak. Apakah kata Nabi? Itu kasih pada Fatimah, anak kesayangan. Tidak. Apa kata Nabi? Sebelum tidur malam baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali.
Ini pertanyaan tidak connect dengan jawaban. Jaka sembung bawa golok nggak nyambung bro. Minta pembantu dikasih subhanallah. Apa maknanya? Walaupun kau susah, tanganmu letih menimba air, walaupun tanganmu kasar membuat adonan tepung gandum, tapi kalau kau berzikir maka hidupmu akan tenang. Sekarang ada orang kaya pembantunya sampai 5. Satu khusus mengorek telinga. Satu khusus motong kuku. Satu khusus membukakan pintu. Orang-orang kaya yang pintunya dibukakan itu, apakah tak sanggup dia membukakan pintu? Sanggup. Orang kaya yang ada tukang khusus memotong kuku kaki kanan, apakah tak sanggup dia motong kakinya? Motong kaki pula. Tak sanggupkah dia memotong kuku kakinya? Sanggup. Lalu kenapa dia mesti ada pembantu memotong kuku kakinya? Dia mau menunjukkan, saya kaya loh, potong. Tapi Nabi Muhammad mau mengajarkan kepada anaknya, ayahmu kaya, ayahmu punya harta, ayahmu punya jabatan. Tapi kau tak layak untuk mendapatkannya karena ada orang yang lain yang lebih berhak. Maka engkau cukup sebelum tidur bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi pengajian Namboiko untuk pemimpin meletakkan amanah, lebih mengedepankan umat daripada urusan keluarga. Jangan dipraktikkan langsung ke pagi kok. Datang Beko mengambil kresek, Pak, Bapak mau ngasih berapa? Subhanallah aja banyak-banyak bertasbih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Makanya sebelum tidur itu jangan pikirkan harta banyak-banyak, tapi pikirkan apa bekal mati menghadap Allah. Sebelum tidur malam otak di-off-kan. Karena kalau berpikir semua, pikirkan itu, pikirkan ini, pikirkan itu, pikirkan ini, pikirkan itu, pikirkan ini. Itulah yang sampai jam 2 malam tidak lalu-lalu. Nama penyakitnya insomnia. Payah awak ke rumah sakit, jumpa psikiater. Pak psikiater, saya tak bisa tidur sudah 2 bulan nih Pak psikiater. Bagaimana caranya? Kecek Pak psikiater, kamu masih syukur 2 bulan. Ambulah 2 tahun tidak lalu-lalu. Lu punya barek, lu ujian ninyo daripada awak leh. Oleh sebab itu maka sebelum tidur malam, offkan pikiran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz, saya sudah berzikir tapi payah juga tidur. Kenapa sudah zikir payah juga tidur? Sebelah kanan subhanallah, sebelah kiri remote. Itulah mana bisa hati berbagi. Matikan TV, matikan handphone, matikan remote. Orang-orang dulu, orang-orang tua kita dulu, sebelum tidur malam, pegang tasbih. Makanya banyak ketika meninggal dunia dibuka selimutnya, tangan megang tasbih. Orang sekarang dibuka selimut, tangan megang HP. Dibuka handphone, apa update terakhir? Rasanya mau mati. Mati betulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu ciri kepemimpinan Rasulullah, lebih mengedepankan umat daripada mengedepankan. Jadi Pak Ustadz tentang piti tadi apa Ustadz? Nabi SAW menang perang Badar 100 miliar. Jatah Nabi berapa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'im fa inna lillahi khumusahu. Bagi Nabi 1/5. 100 miliar bagi 1/5. 20 miliar. Kalau memang Nabi itu 20 miliar, kenapa lantai rumahnya tanah? Kenapa rumahnya kecil? Kenapa dia tidak kaya? Karena dia lebih mengedepankan umat daripada kepentingan pribadi. Begitu juga yang dilakukan oleh penggantinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu juga yang dilakukan oleh penggantinya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Yang keempat kali putaran. Barulah hamba faham. Iko sebenarnya mereka berputar iko karena Ustadz belum mengeluarkan duit. Gitu. Duit ambo pun pas selembar lagi tinggal. Kau ambo jalehkan supaya tak ada dusta di antara kita. Galak. Nanti ambo tambah lagi. Sampai mana tadi? Ambo kalau ngeluarkan piti kok hilang bahan apa? Kadang Bapak Ibu, jantung awak kok kadang biasa normalnya. Bup, bup. Tapi kalau ada kek kotak infak. Bup, 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 bup. Bapak ada enggak merasakan itu? Ada enggak? Ambo mancing-mancing saya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ciri kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita lanjutkan? Kita lanjutkan yang keempat. Pemimpin menurut Rasulullah adalah dia sebagai mediator. Mediator kau Bu ya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Siapa yang bisa mempertemukan orang kaya dan orang miskin? Pemimpin. Karena orang miskin menengok orang kaya nun di puncak bukit yang tinggi. Orang kaya pula menengok orang miskin, jijik. Maka siapa yang bisa memperjumpakan orang kaya dengan orang miskin? Kalau bukan pemimpin. Ini yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kaya kulitnya putih bangsawan. Bangsawan itu Bu ya, bangsanan idui di awan. Siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Tinggi, hebat. Abu Bakar Siddiq. Sukunya Quraisy, kulitnya putih. Mertua Nabi, orang kaya. Sedangkan satu lagi sahabat miskin, susah, melarat, hitam. Bilal bin Rabah. Tak mungkin berjumpa Abu Bakar yang di puncak bukit dengan Bilal yang di bawah tanah. Tapi dijumpakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bersaudaralah antara Abu Bakar dan Bilal. Ketika berjalan Abu Bakar dengan Bilal, apa kata Nabi? Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini pemimpin kita Abu Bakar yang dulu membebaskan Bilal. Bilal itu dulu budak, Bilal itu dulu hamba, Bilal itu dulu sahaya. Siapa yang membebaskan Bilal? Abu Bakar Siddiq membeli Bilal. Tapi setelah masuk Islam sama-sama mulia. Siapa yang selopnya, sendalnya didengar Nabi dalam surga? Abu Bakar apa Bilal? Bilal. Seandainya Nabi manggil Abu Bakar, hai Abu Bakar, aku dengar suara selopmu dalam surga. Apa kata orang? Maklum, Abu Bakar Quraisy, Abu Bakar putih, Abu Bakar kaya, Abu Bakar mertua Nabi. Tapi yang dipanggil Nabi, ta'al ya Bilal. Bilal, come here a minute. Kasih kau sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadaya fil jannah. Aku dengar suara terompah kayumu. Aku dengar suara selopmu. Aku dengar suara sendalmu dalam surga. Bilal itu hebatnya. Belum masuk surga, selopnya udah masuk surga duluan. Jangan-jangan kita ini lebih hina daripada selop Bilal. Putih kita, ganteng kita. Rupanya kita lebih rendah daripada selop Bilal bin Rabah. Makanya kalau ada di antara bapak ibu yang pulang nanti tiba-tiba sendalnya hilang, jangan sedih. Berarti udah masuk surga duluan. Kama sendal loang ndak ada ambo calia. Allah masuk surga duluan bersama sendal Bilal bin Rabah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Nabi Muhammad yang bisa mempersatukan. Tapi pemimpin di zaman edan bagaimana? Justru menolong orang kaya, menginjak orang susah, belah bambu. Bagaimana cara belah bambu? Masukkan parang, angkat yang atas, injak yang bawah. Yang miskin semiskin-miskinnya, yang kaya diberikan kesempatan sekaya-kayanya. Maka pemimpin seperti ini di hadapan Allah tak punya wajah. Karena di dunia sudah menjual wajahnya kepada orang, kepada manusia. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita sesuai dengan ceramah subuh ini seperti kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceramah saya di mana-mana umum saja. Ceramah saya di mana-mana lurus-lurus saja. Jadi kalau saya ceramah itu pahami sebagai ingin ngaji, ingin mengambil iktibar pengajian. Saya ingatkan mendengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena ada beberapa orang dengar sama ceramah tersinggung, balik mati. Bukan dia ambo hebat, enggak. Memang ajalnya lah tipu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang paling kaya di Madinah namanya Sa'ad bin Rabi. Siapa namanya? Sa'ad bin Rabi. Ada pula orang miskin susah baru pindah ke kota Madinah. Namanya Abdurrahman bin Auf. Dijumpakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Wahai Abdurrahman bin Auf, dulu kau kaya tapi sekarang kau miskin karena tak punya harta benda. Wahai Sa'ad bin Rabi, engkau kaya raya. Dijumpakan Nabi antara orang kaya dengan orang miskin. Apa yang bisa saya bantu? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Apa kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf? Wahai Abdurrahman bin Auf, rumahku lebih dari 4, 5, 6. Mana rumah yang kau suka? Ambil. Wahai Abdurrahman bin Auf, istriku lebih dari 4. Waktu itu belum turun ayat haram bini banyak. Waktu itu mereka masih memakai mazhab poligami unlimited edition. Wah,
banyak. Mana yang kau suka, pilih. Nanti akan kuceraikan, lalu menikah dengan engkau. Kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi apa kata jawab Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq, tunjukkan saya di mana pasar Bukit Tinggi. Apa boleh ke Bukit Tinggi ceritanya? Dullani ala suq, tunjukkan saya di mana pasar kota Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun berdagang, berniaga, lalu kemudian dia pun berhasil, lalu kemudian dia menikah. Suatu hari Nabi melihat tangan Abdurrahman bin Auf kuning, atharu sufrah, bekas parfum. Parfum wangi dipakai pengantin baru waktu nikah, namanya za'faran. Bahasa Arabnya za'faran. Tapi sekarang saya tengok di mall parfum zafran. Apa lo zafran? Za'faran. Tapi payah menyabik za'faran. Dek banyak lemak babi. Zafran. Zafran. Parfum. Za'faran. Kenapa kau pakai za'faran wahai Abdurrahman bin Auf? Aku baru menikah ya Rasulullah. Nikah diam-diam. Ya. Kata Nabi, aulim walau bisyatin. Kendurilah walaupun hanya memotong seekor kambing. Makna Nabi, sumdurilah. Buatlah walimah. Buatlah pesta. Walaupun hanya memotong seekor kambing. Artinya kalau seekor kambing itu di Arab undangannya 10 orang. Kambing itu 10 orang. Awak kambing se-RW. Di Arab motong ayam sampai. Ayam itu kalau di Mesir potongnya sampai. Cie 2. Sayap 2. Paha 2. Sampai awak. Habis. Hancur. Kadang awak pun ragu. Iku ayam apa kata? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ustaz ngejek cincang ya? Enggak, makanan favorit Ambo cincang. Ambo sedang studi komparatif tentang cara memotong ayam di tempat kita dan di Makkah, di Arab. Makanya jangan heran nanti kalau ada hadis Nabi mengatakan, kendurilah walaupun hanya seekor kambing. Hah? Hanya seekor kambing? Memang begitulah mereka. Kambing hanya untuk 10 orang. Maknanya jangan nikah diam-diam. Tapi di balik itu Nabi sudah mempersaudarakan antara yang kaya Sa'ad bin Rabi dengan yang susah. Dialah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kaya. Tapi ketika baru pindah itu hanya sebatang kara. Hanya membawa baju yang ada di badan. Maka dipersaudarakan Nabi. Maka pemimpin-pemimpin kita mesti mempersaudarakan. Pemimpin kepala sekolah. Jangan sangka kepala sekolah itu tidak pemimpin. Persaudarakan. Anak-anak orang kaya bisa menolong anak miskin. Itulah yang disebut dengan subsidi silang. Tapi jangan kasih tahu. Semua yang masuk di sini wajib membayar uang setoran awal sekian puluh juta. Tapi yang orang-orang kaya dipotong. Disalurkan kepada fakir miskin. Sehingga tertolonglah dia. Maka saling melengkapi. Saling menutupi. Saling melengkapi. Maka mudah-mudahan ke depan akan ada kebaikan-kebaikan pada diri, pada masyarakat. Kalau sudah masyarakatnya baik, jamaahnya baik, masjidnya baik, insya Allah negeri pun tetap akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang terakhir, yang kelima. Bapak Ibu yang tak mencatat, tidak masalah. Karena sekarang kita sudah ditolong oleh saudara kita datang dari Jepang, namanya Sony. Ada lo Panasonic. Ada cik datang dari Korea, Samsung. Ada datang dari Amerika, Apple. Ada datang dari Jawa, Oppo. Nya nama inge-inge kan awak. Jadi zaman dulu orang kalau pengajian ditulis, dicatat. Sekarang tak perlu dicatat, ditulis. Tapi kami pengajian nggak bawa kamera Pak Ustadz, tak apa-apa. Pulang di rumah tinggal buka channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, ada waktu kita 10 menit lagi. Apa ciri kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih mengedepankan akhirat daripada ini dia. Jadi pemimpin dalam Islam bukan tujuan. Jadi orang kaya dalam Islam bukan tujuan. Lalu tujuannya apa? Walal akhiratu khairul laka minal wal akhiratu khairu wa abqa. Saya keliling-keliling Indonesia dari mulai Sabang sampai Papua, tapi perjalanan Pak Wakil Gubernur lebih jauh. Saya cuma sampai Sorong, beliau sampai ke Wamena. Lalu di antara gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota keliling, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat.
Apa kata salah seorang pemimpin di negeri ini? Ustadz Somad, saya ini bisnismen. Akhirnya saya ikut pilkada, menang. Dan setelah ini saya merasakan 3. Yang pertama, waktu saya habis. Dulu waktu saya bisnismen ada weekend, Sabtu, Ahad, libur. Main golf, main-main. Tapi sekarang tak ada waktu pagi, petang, siang, malam, hari libur pun orang datang juga. Waktu saya habis jadi pemimpin nih Ustaz. Yang kedua apa? Yang kedua duit saya banyak keluar. Dulu duit saya hanya untuk karyawan saja. Tapi sekarang semua orang datang, orang miskin, orang susah datang tiap hari, tiap petang. Unlimited, 24 jam datang. Tapi saya punya kepuasan Pak Ustadz nomor 3. Apa kepuasannya? Saya bisa lebih banyak berbuat untuk umat. Ada kepuasan batin dalam hidupnya. Itu menunjukkan bahwa kepemimpinan jadi RT, jadi RW, jadi kades, jadi kadus, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi bupati. Itu semua adalah sarana jalan dipakai untuk menolong agama Allah. Abdul Somad ceramah, bantulah karpet masjid, tolonglah karpet masjid. Ustadz kenapa yang selalu jadi contoh karpet? Itu nan paling dake dia. Bantulah. Apa yang bisa dilakukan Abdul Somad? Tapi bagaimana kalau pemimpin anggota dewan dibuatkan peraturan daerah seluruh karpet masjid ditanggung oleh negara. Setuju apa tak setuju? Kalau mereka ditangkap KPK? Gara-gara salah alokasi dana? Tidak ada payung hukumnya? Maka inilah pentingnya ada orang yang menjadikan kekuasaan bukan mau cari kaya. Menjadikan kekuasaan bukan mau jadi favorit, viral, dikenal dunia. Tapi dianggapnya dengan kekuasaan itu dia bisa lebih banyak berbuat untuk umat. Ustadz Abdul Somad selama saya menjadi kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional, seluruh masjid-masjid, surau, langgar, musola, TK, yayasan, anak yatim, piatu, seluruh rumah jompo, suratnya dibuatkan surat tanah gratis. Bagus apa tak bagus? Bagus. Sekarang masjid kita ini sudah dibuatkan tak akta wakafnya? Masjid-masjid. Saya ingatkan kepada seluruh, karena kemarin saya baru ceramah di Badan Pertanahan Nasional. Maka seluruh surat-surat, masjid, surau, langgar, musola, maka itu kebaikan untuk umat. Berpikirlah wahai Bapak Kepala Dinas, berpikirlah wahai Bapak Kepala Kantor, selama menjabat kira-kira apa yang pernah kita buat untuk tabungan akhirat kita. Alhamdulillah Ustadz Somad, Pak Bupati kami rajin sholat duha, Pak Gubernur kami rajin sholat tahajud, Pak Menteri kami rajin sholat witir. Itu bukan amal pejabat, itu amal mak-mak. Tahajud, witir, duha, baca Quran, siapapun bisa melakukannya. Betul? Tapi ada amal yang tak bisa dilakukan oleh bapak, yang tak bisa dilakukan oleh ibu, tapi hanya bisa dilakukan oleh bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan. Segenggam kekuasaan di tanganmu lebih bermakna daripada ilmu yang ada di kepalamu. Segenggam kekuasaan yang ada di tanganmu lebih bermakna daripada ijazah S1, S2, S3 yang ada di lemarimu. Kenapa demikian? Karena dengan segenggam kekuasaan bisa meratakan keadilan. Oleh sebab itu maka dalam Islam diajarkan mendoakan pemimpin. Jangan lupa setiap selesai salat, Allahumma wafiqhu lima tuhibbuhu wa tardah. Ya Allah, Bapak Wakil Gubernur kami, Bapak Wali Kota kami, Bapak anggota Dewan kami, condongkan hati mereka supaya untuk menolong agamamu dengan kekuasaan di tangan mereka ya Allah. Ceramah sudah, doa sudah, maka selesailah sudah. Mudah-mudahan tausiah subuh ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ambo sangko surek tilang.